وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Sebelum kita mulai kajian kita uji pengetahuan terlebih dahulu. Yang nggak bisa menjawab berdiri sampai kajian selesai. Baik. Seorang anak bernama Abdullah. Karena satu hal, Abdullah ketika kecilnya dia menyusu dengan seorang ibu yang bernama Fatimah. Bukan ibu dia. Maka Abdullah dikatakan anak susuan bagi Fatimah. Baik, sepakat. Sehingga Abdullah ketika nanti dia dewasa, dia tidak boleh menikah dengan anaknya Bu Fatimah. Kenapa? Karena sesusuan. Lalu tiba-tiba setelah beberapa tahun, entah dari mana Ibu Fatimah menemukan bayi perempuan di pinggir jalan. Bukan anak dia, tapi dia temukan bayi perempuan di pinggir jalan. Ibu Fatimah kasihan. Lalu kemudian dia susukan bayi tersebut. Pertanyaannya, bayi itu dinamakan Ani. Ini maaf jika ada kesamaan nama, ini hanya kebetulan. Apakah Abdullah boleh menikah dengan Ani? Kenapa? Pertanyaannya bukan itu baru muqaddimah. Pertanyaannya adalah apakah Ani, bayi itu, mahram bagi suaminya Ibu Fatimah? Yang bisa menjawab tunjuk tangan. Tunjuk tangan dulu baru menjawab. Silakan Ibu. Mahram. Kenapa mahram? Ya. Jadi mahram dia dengan yang tidak setuju silahkan angkat tangan. Yang setuju tunjuk tangan. Bu, yang membantah tidak ada yang tunjuk tangan. Yang setuju tidak ada tunjuk tangan. Yang tidak tahu tunjuk tangan. Oke? Yang mana nih yang jawab nih? Bukan mahram. Kok Ibu cepat berubah? Iya, saya pikir-pikir sendiri gitu. Gitu. Anak saya sudah kasih tahu seperti ini. Anak saya menjelaskan kalau mahramnya itu sama ayahnya itu sama suami si Fatimah itu kan. Kalau suami si Fatimah ini punya adik perempuan kandung.
maka anak-anak itu menjadi mahram bagi si bapak tadi, suami si Fatimah. Iya, Ustaz. Oh gitu. Berarti tadi bukan mahram ya? Lah, ibu menjawab apa pertanyaan? Bukan mahram itu. Bukan mahram. Bukan mahram. Berarti ibu ralat. Ibu ralat yang tadi. Ibu ralat yang tadi, bukan mahram. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Maksudnya ikut ini. Karena anak angkat jadi dia nggak mahram. Dia bukan Bukan mahram. bukan anak. Anak kandung jadi anak angkat dia. Tapi kan Ani ini nyusu sama Bu Fatimah. Mahramnya sama ibunya aja. Mahramnya sama ibunya saja. Saya ambil kesimpulan ibu-ibu di sini tidak paham tentang mahram. Maka pada kesempatan ini saya akan berikan kaidah sehingga bila ibu-ibu pahami kaidah ini, bukan hanya paham tentang mahram, tapi saya jamin bisa jadi konsultan mahram. Bukan hanya paham, tapi apa? Artinya konsultan apa? Apapun pertanyaan soal terkait mahram ibu akan selesaikan. Baik. Baik. Ya. Ada yang bawa Quran? Tidak? Gak masalah. Atau udah hafal? Baik. Tentang mahram, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat, ada yang tahu? An-Nisa. Tentang mahram, ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah mahram. Yang secara garis besar ini kaidah. Mahram apa itu mahram? Yang diharamkan untuk dinikahi. Baik. Ya. Maka mahram itu secara garis besar mahram itu yang ada di dalam Al-Quran terbagi dua. Ini dulu. Terbagi dua. Ada yang dinamakan dengan mahram lil abad. Mahram lil abad. Artinya mahram selama-lamanya. Mahram selamanya. Dan ada mahram lil amad. Mahram lil amad. Apa arti lil amad? Sementara. Kita kasih contoh. Ya. Seorang laki-laki, ini simbolnya, laki-laki menikah dengan seorang wanita. Istrinya ini punya adik perempuan. Bolehkah laki-laki ini menikahi adik istrinya? Sekarang saya bilang. Ya, ini laki-laki dia punya istri. Bolehkah dia menikahi adik istrinya? Tidak. Apakah itu selamanya dia tidak boleh menikahi adik istrinya? Gimana caranya kalau dia ingin menikahi adiknya? Ya, kenapa? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nisa itu wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh seorang laki-laki menggabungkan dua wanita bersaudara illa ma qad salaf, kecuali apabila dengan yang pertama itu selesai. Makanya ada istilah
nampak kali kolonialnya. Kalau sekarang bukan ganti lapis, ganti spring bed. Baik. Oke, udah paham? Jadi ini sementara. Ya, nanti akan sampai kita kepada yang sementara. Di dalam agama kita ada hukum terkait mahram ini. Apa di antaranya? Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Di mana la yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan safar, perjalanan jauh, kecuali didampingi oleh siapa? Mahramnya. Sebagaimana hadis Nabi SAW melarang seorang laki-laki menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ya. Maka hukum yang ada di dalam ketentuan hadis Nabi safar menyentuh wanita yang mahramnya, ya, itu hanya berlaku pada abad. Dalam contoh tadi, seorang suami punya istri, lalu dia punya adik, istrinya punya adik. Dia tidak boleh menikahi ini selama kakaknya berstatus istri ini. Tapi bolehkah dia menemani adik istrinya ini pergi safar? Kenapa tidak boleh? Kan tidak boleh menikah. Karena dia adalah sementara. Yang boleh dalam ketentuan berteman-temani safar, terlihat sebagian auratnya, terlihat rambutnya, kemudian tersentuh kulitnya, yaitu ini berkaitan hanya sebatas selamanya. Yang disebut dalam bahasa Arabnya lil abad. Oke. Ya. Maka yang terpenting kita mengenali dulu apa itu mahram lil abad, yang selama-lamanya. Karena ini yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ditentukan di dalam agama kita. Kalau kita lihat sebab terjadinya mahram, maka disebabkan ada dua sebab utama. Yang pertama, mahram dengan sebab bin nasabi. Ya, bin nasabi. Bi artinya sebab, disebabkan karena nasab, karena keturunan, hubungan darah. Ya, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, apa saja wanita-wanita yang menjadi mahram bagi seorang laki-laki disebabkan karena nasab. Disebabkan karena nasab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ini pertama. Apa arti ibu. Para ulama mengatakan hurrimat 'alaikum ummahatukum, ibu, wa in alauna. Apa maksudnya wa in alauna? Ibu dan ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ibu-ibu, ibunya ibu-ibu. Wa in alauna. Maka ibu ke atas ini menjadi mahram bagi seorang laki-laki. Ya, hurrimat 'alaikum ummahatukum. Ini pertama. Lalu yang kedua, wa banatukum. Anak perempuan. Para ulama mengatakan wa in nazalna. Apa artinya? Diharamkan anak perempuan dan ke bawahnya. Anak perempuan dari anak perempuan ke bawah. Maka ini yang disebut wa in nazalna. Ummahatukum wa banatukum. Lalu kemudian hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum
wa akhawatukum. Apa arti akhwat? Saudara perempuan. Dengarkan. Saudara perempuan seibu seayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, maka mahram. Yang tidak paham, sanggah. Karena kita ingin mencetak ya, saudara perempuan seibu seayah, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu. Ini suami istri. Oke? Dari pernikahannya punya anak laki-laki. Kemudian dari pernikahan ini punya anak perempuan. Ini mahram ini, betul? Betul? Kenapa? Sebut apa di sini rumusnya? Yang benar apa? Ini mahram ini. Ini mahram ini, betul? Kenapa? Mana ada anak ibu? Tinggal tunjuk. Ulangi. Ini mahram ini. Mahram. Kenapa? Ini mahram ini, betul? Ini mahram ini. Kenapa? Bin. Ini mahram ini. Ya? Kenapa? Ini mahram ini. Kenapa? Latih biar cepat. Tidak ada konsultan yang oke? Dah. Qaddarallah ma syaa fa'al. Terjadilah perpisahan. Yang suami istri tadi berpisah. Kemudian biasanya mana yang setelah berpisah, biasanya mana yang lebih dulu dapat jodoh? Dia menikah lagi dengan seorang perempuan. Oke? Dari pernikahannya lahir anak perempuan. Lahir anak perempuan. Ini mahram ini. Kenapa? Saudara perempuan. Apa bedanya sama ini? Ini ke sini. Kok seibu seayah. Ini seayah. Setelah ini dapat jodoh, punya istri, ini tidak mau kalah, cari bulan. Setelah mereka berpisah, ini dapat pasangannya, ya, janda kembang. Ini tidak mau kalah, cari duren, budak keren. Oke. Dari pernikahannya lahir anak perempuan. Apakah ini mahram ini? Iya. Yang bilang mahram dari bapak saja siapa? Saya kan bilang tadi, seibu seayah, seayah, seibu. Oke? Udah paham? Ya. Kalau gitu nggak jadi kita mencetak konsultan. Konsultan mesti. Oke? Udah paham ini? Insya Allah. Insya Allah. Nanti akan ada contoh di sini. Ya, tapi nanti kita akan memperbanyak contoh. Oke, kita lanjutkan. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum
wa akhawatukum. Terus hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum. Ammah, saudara perempuan ayah. Saudara perempuan ayah itu namanya ammah. Nah, sudah paham lah itu contohnya. Kemudian khalah. Khalah, saudara perempuan ibu. Ya. Ammah dan khalah, apakah saudara perempuan ayah? Ammah ini saudara perempuan ayah, seibu seayah dengan ayah, atau seayah dengan ayah, atau seibu dengan ayah, maka itu dinamakan ammah. Khalah, seibu seayah dengan ibu, seayah dengan ibu, atau seibu dengan seibu dengan ayah. Khalah ini apa tadi? Saudara perempuan ibu. Apakah saudara perempuan ibu ini seibu seayah dengan ibu? Satu bapak emaknya, ya, atau satu ayah beda ibu, atau satu ibu beda ayah? Pening tak? Itu juga penting. Ya, ammah khalah. Oke, saudara ayah dan saudara ibu. Lalu berikutnya banatul akh. Anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak perempuan saudara laki-laki. Ahmad dan Ali saudara. Ahmad dan Ali saudara. Lalu Ali menikah, lahir anak perempuan, maka ini mahram bagi ini. Betul? Kenapa? Banatul akh. Lalu ini menikah, lahir anak perempuan, apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Kok umun? Bint. Baik. Ini sembari kita ulangi lagi, asah lagi. Oke? Apakah ini mahram ini? Kenapa? Bah. Banatul bintul akh. Banatul akh. Ya. Ini saudara nih. Ini Ahmad, ini Ali, dia punya adik perempuan, ya. Dia punya adik perempuan. Adik perempuan mereka ini bersuami. Lalu kemudian punya anak perempuan. Apakah ini mahram bagi ini? Mahram. Dan ini yang berikutnya banatul ukhti. Anak perempuan dari saudara perempuan. Anak perempuan dari saudara perempuan. Paham? Saya percaya walaupun kurang yakin. Ulangi lagi. Lihat contohnya, kenali dulu. Ini
saudara? Tidak tahu kita, penting mereka saudara. Oke, entah itu seibu seayah, entah seayah, entah seibu. Yang penting mereka apa? Bersaudara. Lalu ini menikah. Ini menikah. Kemudian punya anak perempuan. Maka ini mahram bagi ini. Betul? Kenapa? Banatul akhi. Mereka punya adik perempuan, menikah dengan laki-laki, suaminya dikaruniai anak perempuan. Maka ini mahram bagi ini. Kenapa? Banatul ukhti. Ini mahram bagi ini. Betul? Kenapa? Jangan keluar dari ini. Ya, karena ini apa? Baik. Ini mahram bagi ini. Betul? Pikir baik-baik. Jangan asal betul. Sikit-sikit betul. Ini apa tadi? Ini siapa? Apakah ini mahram ini? Kita fokus mahram dalam hukum itu hanya jangan selama-selama. Kalau sudah selama-selama itu dari sini dia. Kita fokus, makanya kita singgung ini di awal supaya selain daripada ini itu sesungguhnya tidak masuk dalam hukum mahram. Yang boleh safar termasuk ipar, kan gitu. Ya. Karena yang hukum mahram itu pada dasarnya kita berbicara seputar lil abad, yang selama-lamanya. Kita ulangi lagi. Disebabkan oleh nasab, turunan. Ada 7. Paham? Bungkus? Ya, kita lanjutkan ayatnya lagi. Kita lanjutkan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Lalu kemudian lanjutan ayatnya, "Wa ummahatukum allati arda'nakum." Yaitu ummur radha'ah. Ar-radha'ah. Apa artinya ar-radha'ah? Kok sesusuan? Apa arti Ar-radha'ah susuan. Berarti ummur radha'ah ibu yang menyusui. Wa ummahatukum allati arda'nakum, dan ibu yang menyusuimu. Ibu susuan. Apa contoh tadi? Soal pertama, Abdullah menyusu kepada Fatimah. Maka Fatimah adalah mahram Abdullah, padahal bukan ibunya dengan nasab, bukan. Tapi karena Fatimah menyusukan siapa? Abdullah, maka Abdullah menjadi anak susuan Fatimah. Maka Fatimah mahram bagi Abdullah, yaitu ar-radha'ah. Ar-radha'ah. Ibu susu. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum min ar-radha'ah. Akhwat, apa artinya akhwat tadi? Saudara susuan. Apa contohnya tadi? Oke, siapa namanya tadi? Jangan lupa nama. Ani. Mahramkah dia bagi
saudara tidak? Karena mereka sama-sama menyusu kepada Fatimah, maka itu dinamakan dengan saudara susuan. Oke, saudara susuan. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Di mana ya? Yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya dua ini, ibu susuan dan saudara susuan. Tetapi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, ada hadis yang mengatakan, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur nasab. Saya ulangi, fahami pelan-pelan. Di dalam Al-Quran, dalam ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha'ah. Ibu yang menyusuimu dan saudara perempuan susuanmu. Disebutkan oleh Allah karena susuan hanya dua, ibu yang menyusui dan saudara susuan. Tetapi di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan diharamkan disebabkan susuan apa yang diharamkan di jalur nasab. Apa contohnya? Contohnya, apa saja yang berkaitan dengan nasab, maka itu haram bila berkaitan dengan susuan. Ini agak sedikit pening. Tidak masalah. Orang Arab mengatakan wabil mithali tattadihul maqal. Kasih contoh dulu baru jelas. Ini Fatimah. Siapa anak yang dia susukan tadi? Abdullah. Fatimah ya, punya saudara perempuan namanya Aisyah. Oke? Ini siapa? Apa hubungannya sama ini? Abdullah menyusu ke Fatimah. Apakah Aisyah mahram bagi Abdullah? Jadi apa dia? Pikir dulu. Apa? Khalah. Kenapa? Karena ini Fatimah ibunya ini jadinya kan, walaupun disebabkan susuan, maka ini adalah saudara perempuan ibu. Apa saudara perempuan ibu dalam bahasa Arab? Khalah. Maka ini pun mahram ke sini. Mahram dari mana? Dari jalur susuan. Karena Nabi bersabda dalam hadis, Nabi mengatakan ini kaidahnya, diharamkan dari jalur susuan apa yang diharamkan dari jalur nasab. Oke. Udah? Sudah belum? Fatimah tentu punya suami. Punya suami. Ya. Suami Ibu Fatimah punya adik perempuan. Abdullah menyusu kepada, apakah adik suami Ibu Fatimah ini mahram begini? Mahram apa tidak? Kenapa?
Mana dia aman? Sudah mulai paham. Sudah mulai paham. Bu Fatimah ini dapat anak perempuan. Siapa namanya tadi? Ani. Lalu disusukan oleh Bu Fatimah. Maka Ani mahram Abdullah. Betul? Betul? Kenapa? Ukhtul Rabi'ah. Masya Allah. Pertanyaan tadi yang mentok kita, apakah Ani mahram bagi suaminya Bu Fatimah? Kan ini tadi mahram apa tidak? Kenapa, Bang? Menafkahi dengan arti kata apa? Coba. Ya. Ani, tidak masalah. Ini ilmu. La yata'allamu al-ilma mustahil wala mustakbir. Tidak akan pernah menyerap ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Oke? Nah, ini menyusup ke sini. Apakah ini menjadi mahram? Iya. Karena ini menjadi anak bint. Ya? Ada enggak di nasab? Baru pertanyaannya, kenapa ini jadi mahram suaminya? Sementara ini kan menyusu ke sini. Bukan ke sini kan? Menyusunya ke istrinya. Kenapa mahram suaminya? Karena susu itu dari siapa? Emang ketika seorang wanita belum bersuami sudah bisa menyusui? Kapan dia bisa menyusui? Setelah hamil. Paham? Jadi di situ. Betul yang dikatakan tadi. Nah, jadi apapun yang haram di jalur nasab, maka itu juga haram di jalur. Kita bertambah contoh. Setelah dewasa, Ani pun mendapat jodoh. Dari pernikahan Ani lahirlah seorang anak perempuan bernama Ina. Apakah Ina mahram bagi Abdullah? Kenapa? Apa nih? Banatul kan ini saudara dia. Apakah nasab? Sepersusuan, tapi hukumnya sama dengan nasab. Maka ini menikah punya anak perempuan. Ini menjadi apa bagi ini? Banatul ukht. Apakah pertanyaannya? Apakah ini mahram bagi ini? Pikir dulu. Saya kasih waktu 3 detik memikirkan. Yang tahu tunjuk tangan. Ya, yang tahu tunjuk tangan. Mahram apa tidak? Mahram. Kenapa? Anak dari anak. Jangan lihat susuannya. Kenapa? Susuan sama nasab sama. Ini anak dia jadinya kan. Maka ini anak dari anak. Maka setelah Abdullah ini menikah dengan seorang perempuan, lahir pula anak perempuan namanya Ene. Ya. Maka ini mahram bagi ini. Betul. Kenapa? Anak dari anak. Makanya bint wa in nazalna. Ada? Lalu Ene punya adik laki-laki lahir lagi. Ya.
Ya, maka ini mahramkah bagi ini? Ya. Kenapa? Anak ibu dari ibu dan Kok suami dari ibu, ibu dari suami? Ada cucu di sini? Sedikit saja buyar konsentrasinya hilang. Kok dari mana banatul akhnya itu dari mana? Ini siapa tadi? Abdullah. Ini siapa tadi? Fatimah. Ini siapa? Kok adiknya ini? Anaknya siapa? Anak Abdullah. Berarti ini siapanya dia? Apa nenek bahasa Arabnya? Kok ammah? Kok hola? Wa in alawna. Oke. Kalau anak wa in azal. Ingat hadisnya terkait walaupun ini bukan karena nasab tapi karena susuan. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Haram dari jalur susuan sama dengan apa yang haram dari jalur nasab. Sampai di sini paham? Baik. Pak Ustaz, Oke. kategori susuan itu sekali menyusui aja atau gimana? Baik. Ada dua syarat dikatakan seseorang itu menjadi anak susuan. Ya. Dikatakan menjadi anak susuan. Maka syarat yang pertama yaitu khamsa massad, 5 isapan. 5 isapan. Seorang anak menyusu ya, dengan dia mengisap ya, kemudian dia mengambil nafas, dia isap sampai 5 isapan ya, maka itu sudah menjadi anak susuan. Dengan syarat yang kedua, dia menyusu di bawah usia 2 tahun. Ya, maaf, sering ada pertanyaan, apakah ketika seorang suami mencumbu istrinya, kemudian dia terminum air susu istrinya, apakah dia menjadi anak susuan? Jawabannya iya, kalau suami Anda umurnya di bawah 4 tahun. Oke? Ya. Dia santai tapi ilmiah. Itu syaratnya. 5 isapan, terlepas apakah dia menyusu langsung atau lewat dot, ya, tetap akan menjadi anak susuan ketika dia meminum air susu itu sebanyak 5 massah, 5 isapan. Ya, ibu-ibu yang lebih tahu bagaimana anak mengisap itu. Suami terminum air susu tadi kayak mana? Tadi sudah kita jelaskan, apakah dia suami itu akan terhitung menjadi apa? Anak susuan? Jawabannya apa tadi? Iya. Kalau dia di bawah 2 tahun. Ya. Enggak, bisa jadi saya
Apa? Yaitu ketika kalau begitu artinya jika terjadi hal yang seperti itu artinya suami tidak akan menjadi anak susuan, kan gitu? Kan tidak ada suami yang di bawah 2 tahun, karena itu syarat. Ya. Kenapa ini berkaitan dengan hadis Salim, seorang sahabat Nabi yang diangkat oleh Nabi SAW, yang biasa dia keluar masuk rumah Nabi SAW, kemudian para istri Nabi merasa risih, lalu kemudian disuruh meminum air susu salah seorang istri Nabi supaya dia menjadi anak susuan. Para ulama dalam pendapat yang rajih mengatakan ini khusus untuk Salim, tidak berlaku untuk yang lain karena dia sudah besar ketika itu. Sedangkan yang lainnya, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, itu syarat sehingga menjadi anak susuan apabila dia berumur di bawah 2 tahun. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa fisaluhu fi amaini, yaitu menyusu itu selama 2 tahun dan itu sempurna. Lebih dari itu tidak berpengaruh. Nah, bagaimana hukumnya ketika itu kalau memang tidak menjadi anak susu? Bagaimana pengaruhnya? Apa hukumnya kalau itu terjadi? Ya boleh. Kalau di bawah 5 isapan Ustaz? Tidak, itu syarat. Kalau di bawah 5 isapan itu syarat. Itu menjadi syarat 5 isapan minimal. Dahulunya asyara masar. Dahulunya ditentukan 10 isapan. Lalu kemudian diganti menjadi mansuh menjadi 5 isapan. Dah? Ada lagi? Sampai di sini sebelum kita lanjutkan. Oke. 5 isap tadi berbeda dengan 5 kali isap. Maksudnya? 5 Masa? dengan 5 kali berbeda kan? Itu kan pas kita susui itu dia isap itu saat Ya. isap misalnya 5 kali isapan. Maksud saya itu berbeda nggak dengan yang maksudnya itu menyusu itu sama nanti dia nyusu nanti nyusu lagi gitu sampai 5 kali itu ada ya. Ketika nyusu pertama berapa kali isap? Ya banyak, 1 kali aja udah cukup. Dia 5 kali isapan. Sekali nyusu dia mengisap. Ya gini lah, kan dia mengisap. Ya, kan dia isap gini, kadang-kadang panjang kan. Habis itu dia narik napas lagi. Dia isap lagi, kedua kali, ketiga kali. Kadang-kadang kan beda-beda anak-anak itu. Ada yang lama dia mengisap gitu, lama sekali. Itu 1 kali. Ketika dia bernafas, ya kan kendor lagi, dia isap lagi, berarti 2 kali. Nah, yang saya bayangkan tadi ketika ditanya, ketika diisap sekali 2 kali habis itu dilepas, nah mau dia lagi. Habis itu mengik dia lagi, diambil, disusukan lagi, diisap 1 isap, dia lepas. Ya. Lalu ngengek lagi, susukan lagi, diisap 2 kali, berarti sudah berapa kali isapan? Pertama 2 tambah 1 tambah 2, berarti 5 isapan, sudah menjadi anak susu. Bukan 5 kali nyusu. Sekali nyusu udah 15 isapan ya sudah, berarti sudah menjadi anak susu. Ada lagi? Walaupun harinya beda-beda juga. Gimana? Walaupun harinya beda-beda juga. Walaupun harinya beda-beda, karena itu sudah masuk ke tubuhnya. Ada lagi? Baik. Kita lanjutkan ini sampai tuntas atau kita matangkan nasab dulu? Matangkan dulu daripada setengah matang ya kan? Baik. Kita ambil contoh. Sudah paham simbolnya, sudah paham. Ini laki-laki. Ya. Dia punya saudara perempuan. Saudara perempuan dari perkawinan sepasang suami istri. Ya. Dari perkawinan sepasang suami istri. Lalu kemudian yang anak laki-lakinya ini punya istri. Lahirlah anak laki-laki.
ini mahram bagi ini? Kenapa? Mantap. Apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Mantap. Ini punya saudara perempuan. Apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Ulangi, apakah ini mahram bagi ini? Caranya begini. Yang kita mengujikan ini apakah ini mahram bagi ini? Ya. Maka cara mengujinya, tangan kita di sini, ya, tanyakan, apakah apakah ini bagi ini? Dan apakah dia bin? Apakah dia Apakah dia ammah? Apakah dia khala? Ya, berarti mahram. Oke. Bapak ini punya tetangga. Apakah ini mahram bagi ini? Gimana mengujinya? Taruh tangan kita di sini. Kah dia? Binkah dia? Kah dia? Ammahkah dia? Khalahkah dia? Banatul akhi? Banatul ukh? Berarti tidak mahram. Simple saja. Ada? Gitu aja. Tinggal kita buat skemanya, taruh tangan kita. Ini siapa? Tetangga. Mahram enggak? Kah dia? Enggak. Binkah dia? Enggak. Kah dia? Enggak. Ammahkah dia? Enggak. Khalahkah dia? Enggak. Banatul akhkah dia? Enggak. Banatul ukhkah dia? Enggak. Berarti bukan mahram. Ternyata tetangganya ini pernah waktu itu mamanya nih pulang kampung. Ini menangis, disusukan oleh ibu ini. Mahramkah ibu ini bagi ini? Kenapa? Mahramkah ini bagi ini? Mahram. Kenapa? Umur rodoan, bapaknya menyusul ke sini. Oke, paham? Dan ibu ini punya anak perempuan. Apakah anak perempuan ibu ini mahram bagi ini? Kenapa? Ukhtur radha. Apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Ammah. Saudara siapa? Ayah. Ammah. Oke, paham? Paham apa paham? Ibu susuan ini ya punya saudara perempuan. Kalau ini tadi anak kan? Ibu susuan ini punya saudara perempuan. Apakah saudara ibu ini mahram bagi ini? Kenapa? Ada pertanyaan? Masih seputar nasab dan rotorah. Bertanyalah sebelum ditanya. Ya. Sekarang kita beri soal. Buat skemanya masing-masing, tidak keluar dari ini. Ya. Tidak keluar dari nasab dan susuan. Dalam kasus Abdullah tadi yang disusukan oleh Fatimah. Baik. Yang disusukan oleh Fatimah. Fatimah punya anak perempuan. Ya. Abdullah disusukan oleh Fatimah.
Fatimah punya anak perempuan. Gimana cara ininya? Ditulis pakai petak-petak kan? Oke. Abdullah disusukan oleh Fatimah. Fatimah punya anak perempuan. Pertanyaannya, apakah Fatimah mahram bagi ayahnya Abdullah? Yang bisa tunjuk tangan. Yang bisa tunjuk tangan. Gak ada siaran ulangan. Pertanyaan, silakan. Saya ulangi. Abdullah disusukan oleh Fatimah. Fatimah punya anak perempuan. Apakah Fatimah mahram bagi ayah Abdullah? Tunjuk tangan. Suami siapa? Ayah Fatimah. Apakah mahram bagi ayahnya Abdullah? Tidak. Jangan main keroyokan, yang berani tunjuk tangan. Kenapa nak mahram? Mahram, kenapa mahram? Jadi saudara laki-laki dia. Saudara laki-laki siapa? Karena jalur susuan. Saudara laki-lakinya Fatimah ya. Ayahnya Abdullah kan? Iya. Ini Abdullah. Ini Fatimah. Abdullah ini punya ayah. Iya. Jadi ini jadi saudara dia. Nggak ada hubungannya, Bu. Yang disusukan anaknya bukan bapaknya. Nggak ada hubungannya. Yang masuk ke tubuh Abdullah ini siapa? Air susu ini. Jadi benar jawaban itu tadi. Apa sebabnya? Kan sudah saya bilang. Tangan pakai dua-dua, jangan pelit. Yang ini. Umkah dia? Binkah dia? Uhkah dia? Ammahkah dia? Kholahkah dia? Banatul akhikah dia? Banatul ukhtikah dia? Kalau jawabannya tak, berarti bukan. Dah, gampang. Jadi bukan. Kenapa? Tidak ada sebab. Paham? Berarti terputus dari rumah. Tidak ada hubungan. Cuman ini aja. Yang ada hubungan ini ke sini siapa? Ini kah atau bapaknya? Ibu ini masih mengganjal dari contoh ini. Ini punya suami tadi. Lalu dapat si Ani. Ya, kan kita katakan tadi ini menjadi mahram bagi ini, betul? Kenapa? Jadi anak. Apa bedanya sama ini? Kan beda. Kalau ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini berhubungan dengan ini. Oke? Kalau ini tidak ada sama sekali. Ada lagi ragu? Yakin? Ya, saya mohon maaf karena dari dulu kalau pas belajar nulis bahasa Arab saya cabut terus masalahnya. Ya.
Ya. Orang kalau belajar khot itu ada namanya khot naskhi, khot rif'i. Kalau saya pakainya khot nafsi, khot sendiri. Nggak ada kaidahnya. Jadi begini. Nah, paham kita dari sisi nasab. Kemudian ada sebab yang kedua. Kalau tadi nasab sama rodho'ah sama, satu hukum. Ada lagi sebabnya yang disebut dengan bil musaharah. Bil musaharah. Kalau yang ini bin nasab, disebabkan karena nasab. Yang kedua, apa penyebabnya? Bukan nasab, tapi disebabkan perkawinan. Disebabkan perkawinan. Nah, apa contohnya? Contoh, misalnya ada seorang perempuan dari suku Melayu, dari suku Melayu, ya, bapak emaknya Melayu, ya. Lalu kemudian ini berjodoh dengan laki-laki bermarga, ya, Hasibuan misalnya. Ini punya mak, punya ayah. Apakah ini menjadi mahram begini? Apa sebabnya? Dari mana? Dari Hong Kong. Hah? Ibu dari mana? Ibu itu nasab. Ibu itu rodho'ah. Apakah disebabkan nasab ini menjadi mahram ini? Tidak. Tapi kenapa dia menjadi mahram? Karena anak dia menikah dengan budak tuh, maka mak dia nih jadi apa? Jadi mahram. Apa penyebabnya? Karena nikah sama anaknya, itu yang disebut dengan bil musaharah. Ini lanjutan pembahasannya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti cari ayatnya dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Ibu istrimu, ibu istrimu. Maka ini menjadi mahram bagi ini. Kenapa? Karena ini adalah az-zawjah, ibu istri, ibu istri. Ya. Dan ini panjang lagi pembahasannya. Ya, kita berhenti sampai nasab. Begitu juga apa tadi? Susuan. Ingat, dalam Al-Quran hanya disebutkan dua saja susuan ini, tapi berdasarkan hadis, apa kata Nabi? Diharamkan dari jalur susuan. Ya. Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi. Gampang, hafalkan sekarang. Yuhramu, nggak usah ditulis, hafalkan langsung, talqin saja. Yuhramu, artinya yuhramu apa? Minar radha'ati, dari susuan. Ma yuhramu minan nasabi. Gampang, ulangi. Yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasabi.
lebih simpel, lebih mudah daripada diharamkan dari jalur nasab apa yang dihadapkan. Repot. Ya. Bapaknya ini, ibu yang menyusui ini punya suami, suaminya punya adik perempuan. Ini mahram bagi dia. Kenapa? Amma. Ya, saudara bapak susuannya. Lah kan ada dalam Al-Qur'an, ada dalam hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhramu minan nas minal radha'ati ma yuhramu minan nasab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tes terakhir. Ini sampai jam berapa? Asar jam berapa? Oh, masih lama. Gimana? Oh, kalau saya masih gaspol. Dituntaskan? Baik, nggak masalah. Siapa takut? Ya, baik. Kita lanjutkan saja. Bil musaharah. Ada mahram disebabkan karena perkawinan, disebabkan karena perkawinan. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutkan ayatnya. Cari An-Nisa. Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa 'ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum. Ya, dah. Wa ummahatu nisaikum. Dah dulu satu-satu. Ya. An-Nisa. An-Nisa artinya apa? Ibu. Kok ibu dari anak? Ibu istri. An-Nisa itu zaujah sama. An-Nisa itu artinya juga apa? Istri, zaujah. Maka ummun nisa wa ummahatu nisaikum. Siapa lagi mahram seorang laki-laki, yaitu ibu istri. Apa contohnya? Seorang laki-laki menikahi seorang perempuan. Ya. Seorang perempuan. Lalu kemudian perempuan ini punya ibu. Maka ibu perempuan ini mahram bagi ini. Umkah dia? Enggak. Bintkah dia? Enggak. Ukhkah dia? Enggak. Ammah? Enggak. Khalah? Enggak. Banatul akh? Enggak. Banatul ukht? Enggak. Terus siapa? Ummun nisa. An-Nisa. Udah? Maka ini mahram bagi ini. Apa penyebabnya? Karena dia menikahi anaknya. Oke. Ini ibu ini. Tentu dia punya bapak. Ya kan? Dia punya bapak, pernikahan ini lahir anak ini. Ya. Lalu maknya ini meninggal. 2 minggu setelah maknya meninggal, bapak kawin lagi. Dah? Sudah kenal ini? Apakah ini mahram begini? Kenapa? Hah? Istri bapak. Bapak siapa?
paham. Gini. Sudah tadi ini meninggal, oke. Ini pun dia kan punya mak, punya bapak, ya kan? Punya mak, punya bapak. Lalu bapaknya nikah lagi. Ini mak dia, kemudian bapaknya nikah lagi. Apa dia nih? Mak tiri. Mak tiri kan? Nah, apakah ini mahram ini? Kenapa mahram? Ini ibunya. Kok saudara bapak? Kemana perginya? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebelum ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa." Jangan engkau menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ayahmu. Jadi istri ayah itu adalah apa? Mahram. Maka di ayat sebelumnya itu disebut, ya, sebelum Ummun Nisa, di ayat sebelumnya zaujatul ab. Apa artinya zaujatul ab? Istri ayah. Ini mahram bagi ini. Kenapa? Ini adalah istri ayahnya. Oke, paham? Kemudian baru masuk yang kedua tadi, Ummun Nisa, yaitu ibu istri. Ini contoh ini tadi. Ya, maka ini mahram bagi ini. Kenapa? Ibu istrinya, Ummun Nisa. Tetapi ketika ini meninggal atau ayahnya punya istri lain, mak tiri istrinya itu bukan mahram. Kenapa? Karena yang ibu kenapa dinamakan Ummun Nisa? Karena yang dikatakan adalah wanita yang melahirkannya. Adapun istri ayah istri yang lain, mau yang kedua, mau ke-6, mau ke-10, ya, bisa jadi ayahnya punya prinsip gugur 1 tunggu 2, gitu. Selain daripada wanita yang melahirkan istri bukan mahram. Itulah makna daripada Ummun Nisa. Ya, ini disebabkan pernikahan. Wa ummahatu nisaikum, terus wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Ya, yang berikutnya rabibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anak bawaan istri. Rabibah artinya anak bawaan istri, ya. Apa maksudnya anak bawaan istri? Anak tiri. Ini dia tadi. Ternyata bapak dia ini setelah maknya menikah, dia menikah dengan janda punya anak. Oke? Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak bawaan istri dari istri yang telah engkau gauli.
dari istri yang telah engkau gauli. Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Sedangkan apabila engkau belum menggauli emaknya, maka anaknya belum menjadi mahram. Berbeda Ummun Nisa dengan Rabibah. Ummun Nisa menjadi mahram bimujarradil aqdi, hanya dengan akad maka ibunya sudah menjadi mahram. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan maharnya seperangkat alat sholat hutan. Kok ketawa? Boleh ya? Boleh. Begitu dia sudah akad, sah. Udah. Biasanya kalau sudah akad nikah, apalagi caranya? Salam-salaman. Ke siapa salam? Salam orang tuanya. Baru di situ salam orang tuanya. Begitu selesai akad, rupanya maknya lebih cantik. Maknya lebih cantik. Ada, jadilah sama anaknya sama maknya aja lah. Boleh atau tidak? Tidak. Karena dia sudah akad dengan anaknya, otomatis maknya jadi apa? Setelah akad itu, boleh tidak dia salam kepada mertuanya nih, emak istrinya ini? Boleh tidak dia sungkem? Dia cium tangan maknya? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Sudah mahram, hanya dengan akad. Apa bedanya dengan anak tiri? Anak bawaan istri, dia baru menjadi mahram setelah emaknya digauli. Bapak ini akad dengan emaknya. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan maharnya seperangkat alat sholat tunai. Sah? Dah. Kalau anak menikah, salam sungkem ke orang tua. Kalau orang tua menikah, anaknya yang salam ke mempelai gitu, bukan mempelai salam ke orang tuanya. Begitu datang anak tirinya ini mau salam ke bapaknya, ya, bapak baru, ya, gimana? Boleh dia salam kepada bapak baru ini? Hah? Kenapa? Ya sukam kayak gitu. Salaman, nih salam bapak barumu. Dia mau salaman. Apa kata bapak? Tak boleh. Esok ya. Ya, kenapa? Karena syaratnya apa? Fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Setelah dia menikahi ibunya setelah akad, lalu kemudian baru nampak anaknya, rupanya anaknya lebih apa? Lebih muda dari maknya. Pastilah. Lalu bapak ini mengatakan, tak jadilah sama di kau udah tua. Hah? Mending sama apa? Boleh atau tidak? Hah? Ya dia ceraikan maknya, dia nikahi anaknya. Ya, ini kita tak pakai hati ya. Jangan bilang sadis gitu. Oke, dah paham? Paham perbedaan Ummun Nisa dengan anak bawaan istri, Rabibah. Wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihin fala junaha 'alaikum. Kalau belum digauli maka tidak masalah. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum halilatul ibni. Halilatul ibni artinya istri anak kandung. Wa halailu abnaikum
aslabikum, yaitu istri dari anakmu yang keluar dari sumsum tulang belakangmu. Artinya anak apa? Anak kandung. Jangan keluar dari istilah bahasa ini. Contoh ini ummun nisa. Kalau ibu-ibu terjemahkan mertua, nanti ini akan jadi mahram bagi ini. Bahaya. Ulangi, paham? Kita di sini ummun nisa, makanya gunakan istilah Al-Qur'an ini biar gak rancu. Ummun nisa artinya apa? Ibu istri. Mertua sama ada, tapi jangan pakai istilah mertua. Karena ibu tiri istri juga nanti disebut apa? Mertua. Tapi apakah dia mahram? Tidak, karena yang mahram itu hanya ummun nisa. Halilatul ibni artinya istri anak kandung. Istri anak kandung. Dia ini tadi masih ingat kan cerita ini? Masih. Ya. Dia punya anak bawaan dari suami yang dulu, satu laki-laki, satu perempuan. Nah, anak ini, anak istrinya ini menikah. Maka ini mahramkah dengan ini? Masih ingat ceritanya? Masih. Ya, ini bapak ini kan? Ini istrinya. Tapi lagi istrinya ini ada apa? Ada innalillah. Ya, kena COVID kemarin. Ya, terus ini nikah lagi. Ibu ini bawa anak sepasang, satu laki-laki, satu perempuan. Dan anak bawaan istrinya ini punya istri menikah. Apakah istri ini mahram bagi ini? Tidak mahram. Kenapa? Karena bukan anak. Karena yang mahram itu istri dari anak. Wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaykum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum. Ya. Jadi inilah poin yang menjadi mahram bagi seseorang disebabkan karena pernikahan. Siapa saja? Zaujatul ab, zaujatul ab, istri ayah, ummun nisa, ibu istri. Pahami? Ulangi. Disebabkan karena musaharah, zaujatul ab, ummun nisa, ibu istri, rabibatul, anak bawaan istri, halilatul ibni, istri anak kandung. Hanya itu mahram disebabkan karena perkawinan. Ya. Jadi pegang kata kuncinya. Mahram bagi seorang laki-laki yang dikatakan dengan mahram lil abad selama-lamanya disebabkan karena dua sebab. Disebabkan karena nasab dan disebabkan karena musaharah atau perkawinan. Nasab, bint, ammah, khalah, banatul akhi dan banatul ukh. Berlaku juga sama dengan nasab, yaitu susuan. Sama. Apa dalilnya tadi hadisnya? Minan nasab. Dah, kunci itu.
zaujatul ab, ummun nisa, rabibah, halilatul ibni. Apa beda ummun nisa dengan rabibah dalam syaratnya? Kalau ummun nisa yang kandung. Kalau rabibah Setelah menikah tapi harus digauli terlebih dahulu. bedanya bukan dikandung dengan digauli. Kalau ummun nisa itu sudah menjadi mahram hanya dengan sebab akad. Tapi kalau rabibah syaratnya harus, kalau belum digauli masih boleh. Oke, paham? Kemudian lanjutan daripada ayat itu, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, menggabungkan dua wanita bersaudara. Seorang laki-laki punya istri lalu dia nikah dengan adik istrinya, pasang dua, tidak boleh. Tidak boleh. Ya? Tidak boleh dia menikahi saudara perempuan istrinya illa ma qad salaf, kecuali kalau dia selesai dengan istrinya. Jadi kalau dia punya istri lalu dia ingin menikah dengan adik atau kakak istrinya, gimana caranya? Ya. Setelah dia berpisah dia boleh menikah. Jadi ini tidak selama-lamanya, tapi itu hanya sifatnya apa? Sementara. Nah, hukum-hukum yang berkaitan dengan mahram, bolehnya teman safar, bolehnya terlihat sebagian aurat, terlihat rambut tidak berjilbab, bolehnya bersentuhan, ya, itu hanya khusus untuk lil abad, yang selama-lamanya. Kalau yang sementara ini tidak dianggap. Oke? Paham sampai di situ? Jadi kata kuncinya pegang yang lil abad, kenali ini mahram. Aman nih. Baik, seorang laki-laki punya istri, punya anak dua laki-laki satu perempuan. Apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Mana ada ya? Mana ada anak? Itu jawabnya. Kamu mau jadi konsultan dah. Oke, ulangi. Nih, apakah ini mahram bagi ini? Kenapa? Apakah ini mahram ini bagi ini? Kenapa? Baik. Ini bapak ini punya mak. Apakah maknya ini mahram bagi ini? Kenapa? Mantap. Lalu kemudian ini menikah. Apakah ini mahram bagi ini? Hah? Iya. Kenapa? Iya, dia musyawarah, tapi dia siapa? Kok zaujatul ab? Halilatul ibni. Masih kurang latihan untuk menyebut ini, karena istilah-istilahnya masih belum familiar. Kita latihan lagi. Ini anak bapak ini kan? Dia menikah. Oke. Maka ini mahram bagi ini. Betul? Kenapa? Halilatul ibni. Ternyata istri bapak ini sebelum menikah dengan bapak ini dulu punya suami dan punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Apakah ini mahram bagi ini?
pagi ini? Ya. Kenapa? Robibah. Anak bawaan istri. Oke. Udah paham? Lalu anak perempuan bapak ini punya suami. Apakah ini mahram bagi suami anaknya? Apa kenapa? Ada? Nampak? Ternyata sebelum episode cerita ini, bapak ini dulu pernah dijodohkan dengan seorang perempuan. Tapi sekejap, sebulan lari bapak ini, tidak pernah dengar berita ini lagi. Lalu ini anaknya sudah besar merantau, ketemu dengan ini. Dari mata turun ke hati, ya, berlanjut ke lamaran. Bolehkah mereka melanjutkan pernikahan? Kenapa? Karena zaujatul. Ayahnya pernah menikah sama ini. Ada pertanyaan? Waktu jua membatasi kita. Ya, bentar. Tanya dulu ibu-ibu nih, udah siap belum? Faham? Ulangi lagi. Nanti suatu saat insya Allah kita tes sebelum kita nobatkan jadi konsultan. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.